hamil di Dusun Melati beranggotakan sekitar 20 ibu hamil. Dari beberapa ibu hamil yang diwawancarai, terdapat 5 ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun, kemudian 6 ibu hamil memiliki berat badan lebih dan darah tinggi, kemudian 4 ibu hamil yang memiliki riwayat keluarga yang menyandang diabetes mellitus. Dari 20 ibu hamil di Dusun Melati mengatakan jika mereka masih mengkonsumsi makanan secara tidak teratur atau memiliki pola makan yang kurang baik, banyak mengkonsumsi makanan manis dan tinggi karbohidrat, karena menurut mereka mengkonsumsi makanan secara banyak berdampak baik untuk bayi yang dikandungnya tanpa membatasi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh. Menurut mereka, makan apa saja asalkan ibu dan bayi kenyang. Ibu hamil juga belum membatasi jadwal-jadwal mengkonsumsi makanan, jadi setiap merasa lapar langsung makan. Bahkan malam hari juga begitu. Kelompok ibu hamil di Dusun Melati mengatakan jika belum mengetahui apa itu diabetes gestasional dan bagaimana pemenuhan karbohidrat pada risiko diabetes gestasional, karena selama ini belum ada penyuluhan tentang hal tersebut di kampung ini. Saat melakukan pemeriksaan di puskesmas juga belum dicek kadar gula darah selama kehamilan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Afifah Kurnia Dewi Aminitias, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu semua tentang asupan karbohidrat pada risiko diabetes mellitus gestasional. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit dan di sini saja. Lalu untuk tujuan dari penyuluhan ini menambah pengetahuan ibu-ibu semua tentang bagaimana asupan karbohidrat pada risiko diabetes mellitus gestasional. Untuk susunan acaranya yang pertama nanti ada pembukaan, terus penyampaian materi, sesi tanya jawab dan penutup. Apakah ibu-ibu semua sudah bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai penyuluhan pagi hari ini ya Bu. Sebelum kita mulai, apakah ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui tentang asupan karbohidrat pada risiko diabetes mellitus gestasional? Belum. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Yang pertama ada definisi dari diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional adalah suatu keadaan terjadinya intoleransi glukosa yang dimulai pada saat hamil atau baru ditemukan sejak kehamilan. Untuk etiologi dari diabetes gestasional itu yang pertama ada pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat ini itu berarti memiliki pola makan yang tidak sehat, tidak teratur, dan makan secara berlebihan dari jumlah yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada obesitas. Obesitas merupakan kondisi lemak yang ada dalam tubuh ini dapat menghalangi kerja dari insulin sehingga menyebabkan penumpukan gula darah dalam pembuluh darah. Selanjutnya ada bahan kimia dan obat-obatan. Ini dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan fungsi pankreas menurun sehingga produksi insulin dapat terganggu. Untuk selanjutnya ada penyakit dari infeksi pankreas. Infeksi ini disebabkan dari mikroorganisme dan virus yang dapat menyebabkan radang pada pankreas sehingga menyebabkan fungsi dari pankreas ini menurun. Kemudian pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu seperti malas melakukan aktivitas fisik itu dapat meningkatkan risiko terkena diabetes mellitus gestasional. Kemudian ada riwayat diabetes mellitus gestasional. Jadi di kehamilan sebelumnya jika ibu-ibu pernah mengalami diabetes gestasional, maka di kehamilan berikutnya ini resikonya menjadi lebih tinggi dan dapat beresiko begitu. Selanjutnya yaitu hipertensi, karena peningkatan kecepatan denyut jantung, peningkatan resistensi dari pembuluh darah, dan peningkatan volume aliran darah. Oke, setelah dari etiologi ini ada faktor risiko dari diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, obesitas dengan IMT lebih dari 30, kemudian memiliki keluarga dengan riwayat diabetes mellitus, terus riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kg, memiliki riwayat bayi lahir meninggal, terus memiliki riwayat bayi dengan kecacatan, memiliki riwayat
DM gestasional di kehamilan sebelumnya, memiliki riwayat hipertensi dan hamil di usia beresiko lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, tanda dan gejala dari diabetes mellitus gestasional ini ada sering buang air kecil atau poliuri, terus sering merasa haus atau polidipsia, kemudian sering merasa lapar atau polipagi, terus penurunan berat badan, mudah merasa lemah dan lelah, luka sulit untuk sembuh. Setelah itu ada beberapa komplikasi dari diabetes mellitus gestasional. Yang pertama ada mikrosomia. Mikrosomia ini kondisi di mana bayi lahir itu dengan berat badan lebih dari 4 kg. Hal ini disebabkan karena diabetes gestasional dapat memicu peningkatan transfer nutrisi pada janin sehingga dapat merubah pertumbuhan dan komposisi tubuh janin yang mempercepat pertumbuhan janin dan membuat bayi lahir lebih dari 4 kg. Yang kedua ada abortus. Abortus ini selama awal kehamilan, jika kadar glukosa dalam darah itu tinggi, dapat menyebabkan tahap awal perkembangan tidak membentuk dengan benar dan dapat terjadi peningkatan laju kehamilan kosong atau sering disebut dengan keguguran ya Bu, abortus ini. Kemudian ada hipoglikemia bayi baru lahir. Karena segera setelah bayi lahir 24 jam pertama atau biasanya 6 sampai 12 jam setelah lahir itu kedeteksi bayi hipoglikemia. Bayi dapat mengalami hipoglikemia karena suplai glukosa darah ibu yang tinggi pada saat dalam kandungan berhenti secara mendadak, sementara kadar insulin dalam tubuh bayi itu masih sangat tinggi. Lalu yang keempat ada resiko bayi lahir prematur. Salah satu penyebab bayi lahir prematur yaitu infeksi rahim, masalah plasenta seperti plasenta previa atau abrupsio plasenta, tekanan darah tinggi, diabetes pada ibu hamil, dan pola hidup tidak sehat. Jadi diabetes mellitus gestasional ini merupakan salah satu resiko yang menyebabkan bayi lahir prematur ya. Kemudian ada resiko persalinan seksio cesaria atau operasi sesar ya ibu. Ini karena persalinan bayi dengan kondisi yang besar dapat beresiko menimbulkan komplikasi, diantaranya kerusakan saraf parah pada tulang belakang, perdarahan pada ibu hamil, dan lainnya. Sehingga disarankan untuk persalinan sesar jika ada indikasi bayi dengan berat badan lebih. Untuk selanjutnya yaitu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini terjadi karena terdapat penumpukan gula darah pada pembuluh darah. Kondisi gula darah tinggi dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan menurunnya fungsi ginjal sehingga mekanisme umpan balik dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, komplikasi selanjutnya ini ada hidramnion atau polihidramnion, yaitu kondisi di mana kelebihan air ketuban dalam kandungan ya ibu. Ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi, salah satunya kelainan presentase janin, persalinan kurang gula, dan prolaps pada tali pusat. Baik, setelah dari faktor risiko tadi, kita ke penata laksanaan dari diabetes mellitus gestasional. Penata laksanaan ini yang pertama yang melakukan kontrol rutin 2-4 minggu sekali. Lalu melakukan pola hidup sehat seperti rajin melakukan aktivitas dan berolahraga itu minimal 30 menit per hari. Untuk aktivitas yang dapat dilakukan itu tergantung dari ibu-ibu dan kemampuan ibu-ibu semua. Jadi tidak harus dipaksakan harus olahraga yang berat atau olahraga yang tidak bisa dijalankan, tapi tergantung dari kemampuan masing-masing. Selanjutnya melakukan diet yang tepat dengan 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Lalu konsumsi obat pengendali kadar gula darah atau suntikan insulin jika memang diperlukan. Nah, untuk konsumsi obat dan insulin ini tentu perlu kontrol ke dokter yang bersangkutan ya ibu, karena harus dengan dosis yang sesuai. Lalu kontrol dan periksa kadar gula darah rutin setidaknya 2 kali seminggu. Selanjutnya kita akan ke
berlanjut ke materi kebutuhan karbohidrat diabetes gestasional. Menurut American Diabetes Association, ini sangat menyarankan untuk dapat menemukan pola makan yang sesuai untuk mencegah kenaikan glukosa darah pada ibu hamil. Kemudian serta ibu hamil dapat membatasi pola makan dan apa saja yang harus dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Gizi pada ibu hamil itu tentang kebutuhan kalori, protein, zat besi, asam folat, dan vitamin C. Kemudian pada pengaturan makan atau pola diet sehat, seperti yang sudah saya jelaskan di penata laksana tadi, ada 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Untuk jumlah ini maksudnya menentukan jumlah asupan kalori harian berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Untuk jenisnya ini disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah gula dan rendah lemak. Lalu untuk jadwal ini membuat jadwal makanan teratur 3 kali sehari dengan selingan 2 kali snack, dan jadwalnya itu harus sesuai dan tepat ya Ibu. Jadi semisal membuat jadwal untuk makan besarnya itu jam 7, terus jam 2 dan jam 6 sore. Nah itu setiap hari diusahakan makan sesuai jam tersebut gitu. Selanjutnya pengaturan pola makan atau diet sehat pada ibu itu dengan cara membatasi asupan karbohidrat hingga 40% sampai 50%, kemudian protein 20%, lemak 30 sampai 40% dari keseluruhan kalori total. Seperti piramida di samping ini ya Bu, ada makanan rendah gula, rendah lemak, dan kalori. Untuk buah-buahan dan sayur-sayuran juga diusahakan untuk buah-buah yang segar, sayur yang segar, lalu mengonsumsi susu dan keju secukupnya. Untuk daging-daging segar ini mungkin bisa makan daging-dagingan yang rendah lemak seperti ikan dan lain sebagainya. Lalu kurangi untuk mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, tinggi gula dan tinggi lemak. Kemudian ibu hamil ini disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering. Dianjurkan untuk makan secara teratur 3 kali sehari dengan 2 sampai 3 kali selingan makanan snack. Hindari makanan yang mengandung tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Untuk snacknya ini juga harus yang rendah lemak, rendah gula seperti itu ya Bu. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, mungkin dari Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Saya Mbak, ini izin bertanya Mbak, kalau konsumsi karbohidratnya itu kan tadi dijelaskan 40 sampai 50%. Nah itu seberapa ya Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu Diva, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk konsumsi karbohidratnya tadi kita bisa mengikut pada isi makan piring yang 3T, tapi tetap memperhatikan yang jenis, jadwal, dan jumlah tadi. Nah 3T ini tuh nanti 1/4 karbohidrat, 1/4 lauk pauk, dan 1/2-nya diisi oleh sayuran serta buah-buahan seperti itu. Apakah dapat dimengerti Bu Diva? Baik, terima kasih Mbak. Ya, untuk lainnya apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, jika cukup, saya memberikan pertanyaan ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang diabetes mellitus gestasional. Nah, apa yang ibu-ibu ketahui tentang diabetes mellitus gestasional? Diabetes mellitus gestasional itu peningkatan gula darah yang terjadi pada saat kehamilan, Mbak. Oke, betul ya Bu. Jadi diabetes mellitus gestasional ini adalah kondisi di mana kadar gula darah tinggi ini itu diketahui selama masa kehamilan seperti itu. Kemudian untuk tadi kan saya sudah menjelaskan tentang penata laksanaan diet pada ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Itu penata laksanaan diet yang bagaimana, lalu isi piring apa saja yang harus terpenuhi gitu.
Ya, saya Mbak izin menjawab. Ya. Untuk pengaturan dietnya itu dengan 3C, disesuaikan dengan jumlah kalorinya, kemudian jenis makanannya, dan juga sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk yang piringku tadi itu isinya itu setengah sayur dan buah, seperempat nasi atau karbohidrat, dan seperempat lauk pauk seperti itu Mbak. Baik, sesuai nih. Kalau dari hasil pertanyaan ini sepertinya ibu sudah paham semua ya tentang asupan karbohidrat pada resiko diabetes mellitus gestasional. Baik, kalau begitu kesimpulan dari penjelasan kita hari ini adalah jadi diabetes mellitus gestasional ini merupakan jenis diabetes mellitus yang terjadi pada saat kehamilan. Tadi kan ada berbagai penata laksanaan, salah satunya yaitu penata laksanaan dengan diet 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Untuk pengaturan karbohidrat yang harus dikonsumsi itu pada isi piring T, yaitu 1/4 karbohidrat, 1/4 lauk pauk, dan 1/2 sayuran serta buah-buahan. Baik, di sini saya ada leaflet untuk ibu-ibu semua. Jadi kalau misal lupa tentang bagaimana sih asupan karbohidrat pada risiko diabetes gestasional, mungkin bisa dibaca-baca kembali. Ini ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Berarti setelah penyuluhan ini ibu-ibu bersedia untuk mempraktekkan asupan karbohidrat di rumah ibu sesuai dengan yang dijelaskan. Baik, kalau begitu saya akhiri penyuluhan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video roleplay komunikasi, informasi, dan edukasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.